Salam aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya, Tafsir Roh Kudus dan Tafsir Bapak Gereja. Ya, tafsir dari Allah versus tafsir dari iblis. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gereja itu bukannya baik, bukannya menguntungkan, bukannya berbuat baik. Dia adalah sumber segala penyesatan kekristenan. Itu berawal dari bapak-bapak gereja. Sebut saja Tertullianus, sebut saja Martin Luther, sebut saja John Calvin, yaitu bapak-bapak gereja. Justru segala penyesatan itu diawali oleh yang namanya bapak-bapak gereja. Bapak gereja tidak ada di Alkitab, dan bapak gereja itu tidak boleh membuat ajaran. Efesus 2 ayat 20, ajaran itu harus berdasar rasul, berdasar nabi, dengan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Rasul dan nabi itu semua beragama Kristen. Rasul-rasul itu beragama Kristen. Roma 16 ayat 7. Bapak-bapak gereja kebanyakan Katolik. Pantes ya. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sepertinya kata tafsir di Perjanjian Baru ya cuman ada di 2 Petrus 1 ayat 20 ini ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Alkitab Perjanjian Baru hanya ada satu ayat ini tentang tafsir, yaitu 2 Petrus 1 ayat 20. Yang memungkinkan ditafsir adalah khusus tentang nubuatan. Definisi nubuatan, sesuatu yang akan terjadi jauh di masa datang, terjadinya setelah yang mengucapkan nubuatan itu meninggal ya. Kalau sudah terjadi sebelum yang mengucapkan itu meninggal disebut wahyu. Makanya Wahyu 22 ayat 19, kitab Wahyu juga disebut nubuatan ya. Kitab Wahyu juga disebut wahyu juga, Wahyu 1 ayat 1 ya. Nubuatan diucapkan oleh manusia karena dorongan Roh Kudus, 2 Petrus 1 ayat 21. Roh Kudus adalah Roh Yesus, Roh Allah, Roh Tuhan. Memahami nubuatan Alkitab dengan dorongan Roh Kudus sesungguhnya itu bukan tafsir. Ya, Lukas 24 ayat 45, Yesus yang adalah Roh Kudus itu membuka pikiran mengerti kitab suci. Jadi very clear, 100% memahami nubuatan dalam kitab suci oleh dorongan Roh Kudus, 100% bukan tafsir. Nah, sekarang kita akan bahas tafsir Bapak Gereja 100% tidak Alkitabiah. Bapak Gereja itu menolak Roh Kudus. Ya. Mereka menolak Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Para bapak gereja menafsir nubuatan dengan dorongan lawannya Roh Kudus, yaitu roh jahat iblis itu. Bahkan saking bernafsunya menafsir, yang mereka tafsirkan itu bukan cuma nubuatan saja. Padahal mestinya yang ditafsir itu nubuatan. Ya. Bahkan karya Allah ditafsir, eksistensi Allah ditafsir, Roh Allah ditafsir, kuasa Allah ditafsir, dan lain-lain, semuanya ditafsir. Dorongan roh jahat, dorongan roh iblis itulah yang menjadi sumber kekuatan dalam melakukan penafsiran. Contoh tafsir ngaco Bapak Gereja, ini contohnya ya. Matius 24 ayat 36, hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Faktanya Wahyu 20 ayat 11, yang menentukan kiamat adalah Tuhan Allah Yesus Kristus.
maka mereka menolak itu. Matius 26 ayat 64. Yesus duduk di kanan, Bapa duduk di kiri. Faktanya Wahyu 4 ayat 2. Yang duduk di tahta surga itu hanya ada satu tahta, dan yang duduk di tahta hanya Tuhan Allah Yesus Kristus. Fakta ini mereka tolak. Kalik langit dan bumi oleh Bapak Gereja ditafsir Bapa. Padahal faktanya Wahyu 4 ayat 11, Kolose 1 ayat 16, Sang Pencipta adalah Yesus Kristus. Fakta ini ditolak. Yang Maha Kuasa itu kata Bapak Gereja Bapa. Fakta Wahyu 1 ayat 8, Yang Maha Kuasa adalah Yesus Kristus. Fakta ini ditolak. Juga tafsir sesat Bapak Gereja tentang Allah keesaan, Allah kesatuan, Allah berkepribadian tiga, dan lain-lain adalah bukti valid bahwa Bapak Gereja adalah penafsir oleh dorongan si jahat, yaitu pembinasa itu. Kesimpulan, memahami Alkitab oleh dorongan Roh Kudus itu 100% bukan tafsir. Itu justru cara Yesus Roh Kudus itu membuka pikiran mengerti kitab suci. Sedangkan Bapak Gereja itu melakukan tafsir 100% oleh dorongan roh jahat, dorongan si iblis, si pembinasa itu. Jadi Bapak Gereja ini sebenarnya baik apa tidak baik? Justru penyesat Bapak Gereja itu. Ya, sumber penyesatan kekristenan itu berasal dari Bapak Gereja. Tadi kan sudah saya sebut ya. Tertullianus, ya, Martin Luther, dan John Calvin. Sekarang pun yang ngaku Bapak Gereja itu sumber penyesat semua. Allah berbiji tiga. Pendeta coba dari atas mimbar. Allah kita esa tapi jarinya tiga. Allah kita itu esa tapi nunjuknya tiga. Penyesat semua ya. Justru Bapak Gereja itu sumber penyesat, karena Bapak Gereja memang tidak ada di Alkitab. Dia menolak Roh Kudus. Ya udah mau apa? Roh Kudus ditolak, Roh Kudus itu Yesus dia tolak. Jadi segala keluar dia sumbernya dari lawannya Roh Kudus, yaitu roh iblis. Makanya semua Bapak Gereja penyembah Bapa yang mana? Bapak iblis. Very clear ya. Jadi tafsir dari para Bapak Gereja, wah itu bahaya banget itu. Makanya kekristenan jungkir balik seperti ini, yaitu halunisasi, yaitu ya mayoritas akhirnya terjerumus ke neraka nanti. Karena apa? Karena tafsir dari Bapak Gereja. Yang ditafsir bukan cuma nubuatan, bahkan keesaan Allah, yaitu Allah yang esa ditafsir, Allah yang satu ditafsir, dan banyak lagi. Pada singkat dan real ya, ikut Alkitab, ikut sekolah Alkitab biar pinter ya, juga dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin.